Om Swastiastu. Yang memulai pembelajaran terlebih dahulu kita absen terlebih dahulu ya. Nanti untuk absen ini kalian absen di kampus setelah perkuliahan selesai. Baik. Nah, untuk mengawali materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya pastinya kalian bertanya-tanya apa yang akan Bapak bahas pada semester kali ini. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak punya kartu di kalian. Nanti bisa salah satu kalian bisa mendapat kartu Bapak. Wah. Nanti ada tangan saja. Baik, Pak. Nah, pantunnya seperti ini. Ini adalah judul dari materi yang akan kita bahas. Bapak punya dua pantun. Pertama, pantun tentang agama. Sudah dengarkan ya. Baik. Hari ini sangat gelap. Cakap. Perut juga sangat begah. Cakap. Meski lelah jangan menyerah. Cakap. Hidup memang untuk ibadah. Wah. Oke, silakan jika ada yang ingin membalas pantun Bapak, Bapak silakan. Iya, Pak. Saya, Pak. Saya juga ada pantun, Pak. Untuk membalas pantun Bapak tadi. Pergi ke Malaysia, mampir di modal. Sekarang Kayak sih salah. ya Banyak godaan dalam beribadah, atau tapi jangan pernah menyerah. Nah, Bapak punya satu pantun lagi nih. Mungkin setelah ini kalian bisa menebak materi apa yang Bapak akan bawakan. Baik, Pak. Pertama, pada Walima membawa kereta, Cakep. Panji dilipat di tengah kota, Cakep. pemilu bergema di depan mata, Cakep. janji terucap selidah bermata. Silakan mungkin ini membalas satu Bapak. Bapak silakan. Baik, apa saya akan membalas pantunnya. Nah, ini terdengar ya. Wadah kemana terlihat bersih, Cakep. diberi nenek berat menari. Cakep. Saat kemenangan sudah diraih, Cakep. janji depannya jangan diingkari. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan kali ini sesuai dengan pantun yang kalian balas tadi, itu temanya adalah, mungkin kalian bisa menebak sendiri, temanya adalah agama dan politik. Nah, mungkin kita tidak asing dengan yang namanya agama dan politik. Yang pastinya politik pasti melibatkan agama. Banyak di era sekarang politik yang berbau agama. Nah, ada yang tahu tentang pengertian politik? Iya, Pak. Saya Karena ingin menjawab sini, saya akan menjawab apa itu pengertian politik. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, Pak, yaitu os yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah aktivitas yang dibuat, dipelihara dan digunakan untuk masyarakat guna menegosiasi atau peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. benar sekali ya. Politik itu diibaratkan seperti kekuasaan yang ada di dalam negara, seperti yang diatur untuk, dan itu politik itu ditujukan untuk masyarakat. Namun politik juga berhubungan dengan agama. Walau dalam undang-undang agama itu pasti dilarang kan dimasukkan dalam politik, tapi itu di zaman sekarang banyak politik yang mengatasnamakan agama. Contohnya seperti politik identitas. Nanti kita akan bahas pada materi yang PPT di slide-nya nanti. Nah, selanjutnya agama. Ada yang tahu agama itu apa secara singkat? Ya, silakan. Agama adalah sistem kepercayaan. Nah, benar. Nah, sistem agama ini adalah sistem kepercayaan. Contohnya kan di Indonesia ini kan agama itu berbeda-beda. Itu ada yang Hindu, ada Buddha, ada Islam. Nah, itu merupakan suatu sistem kepercayaan yang dianut. Dan Bapak akan tampilkan materi. Bapak akan jabarkan. Nah, pada kompetensi ini pertama di menu bagian di sini pertama ada kompetensi, ada materi dan ada evaluasi. Nah, di sini Bapak akan membacakan tentang kompetensi terlebih dahulu. Nah, tujuan Bapak mengajar ini pertama mahasiswa mampu memahami arti politik. Kalian tadi sudah menjelaskan arti politik. Yang kedua, mampu memanfaatkan agama untuk berpolitik secara benar. Ketiga, mampu mengidentifikasi peran agama dalam politik. Selanjutnya kita akan ke slide bagian materi. Bapak sudah siapkan materinya. Nah, benar tadi kata Muhammad tadi,
Nah, politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang berwujud keputusan, khususnya di dalam negara. Sementara agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Benar seperti yang kalian bilang, seperti kita, seperti mana yang berpendapat agama itu tadi, seperti politik tadi. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Untuk pengertian politik dan agama mungkin Bapak rasa kalian sudah bisa memahami. Nah, ini peran agama dan juga peran politik. Nah, agama itu berperan sebagai pemersatu, sebagai pendorong, sebagai legitimasi sistem politik, sebagai sumber moralitas. Moralitas itu maksudnya sebagai identitas mengenal dan lain-lain. Nah, sementara peran politik itu sebagai sarana berkomunikasi. Tentu jika kita melakukan berkecimpung di dalam politik, nggak bisa kita sendiri, pasti banyak. Tuh, contohnya kayak mencalon partai dan lain-lain, pasti tentu diperlukan banyak orang. Nah, sebagai sarana sosialisasi. Nah, sosialisasi dalam politik itu banyak. Contohnya, salah satunya adalah kampanye. Kampanye itu seperti lain kita menyampaikan visi, seperti kita menarik pendukung untuk mendukung kita. Nah, itulah gambaran secara umum untuk kampanye. Nah, politik juga berperan sebagai pengatur konflik. Jika sudah berkecimpung dalam politik, pasti tentu menghadapi kritik, saran. Nah, disitulah fungsi politik itu nanti akan berperan sebagai mengatur konflik, baik masalah internal maupun eksternal. Nah, implementasi agama. Di sini Bapak ingin bertanya, ada yang tahu contohnya penyalahgunaan agama di dalam politik? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalian masih bingung ya menyalahkan agama dalam politik itu. Bapak kasih gambaran. Salah satunya tuh kita sering mendengar adanya politik identitas. Apa sih itu politik identitas? Nah, politik identitas itu secara umum adalah politik yang menyalahgunakan agama, baik itu suku, ras, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan politik identitas. Banyak sekali politik identitas. Contohnya seperti pencalonan DKI kemarin, gubernur itu. Tentu kita tidak menyebutkan orangnya. Nah, di situ banyak tuh, bisa kita lihat tuh contoh-contohnya. Banyak yang contohnya ada yang itu seperti ini. Jika tidak mendukung saya, tidak masuk surga, tidak disolatkan. Nah, itu yang namanya politik agama. Oke, politik identitas juga. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara berpolitik yang benar dan menempatkan agama dalam politik itu. Sebenarnya agama itu tidak dilarang dalam politik. Namun jika agama itu kita jadikan identitas sebagai pemecah, itulah yang salah dalam politik. Sebenarnya peran agama dalam politik itu sebagai acuan kita, sebagai aturan. Bahwa di agama itu tidak memperbolehkan. Contohnya seperti kita berkampanye itu tidak boleh di tempat ibadah, itu kan dilarang. Itu tuh sebagai norma atau aturan-aturan yang membuat kita supaya jangan menyalahgunakan aturan-aturan politik seperti itu kepentingan pribadi, itu kan nggak boleh gitu loh. Di bagian selanjutnya tuh kita ada evaluasi. Nah, evaluasi ini Bapak sudah siapkan soal, mungkin ada 5 itu nanti kita akan isi bersama-sama. Di sini Bapak sudah siapkan soalnya. Sekedar Bapak mencoba menguji ingat daya ingat kalian. Nah, menurut pendapat kalian politik itu apa? Di sini kan ada kekuasaan atas negara, pertumbuhan dan perkembangan negara, kekuasaan atas ekonomi, dan dia semuanya benar. Menurut kamu Yun, politik itu apa? Kalian ada jawabannya salah satu. Menurut kamu yang benar. Gak apa-apa salah. Kita bebas berpendapat.
Dari sini bisa Bapak tentukan gitu ya, bisa mengingat walaupun sekilas tentang apa mengajar politik dan agama ini kan. Bagian C. Oh C, kekuasaan atas ekonomi. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, karena politik itu banyak juga bidangnya. Karena orang yang berkecimpung dalam politik itu sudah tentu mengatur perekonomian negara kan. Nah itu sudah pasti. Tapi memang benar bisa dikatakan bisa sebenarnya. Kalau Muhammad berpendapat politik itu seperti apa? Kalau saya lebih ke B sih Pak. Oh, perkembangan negara. Ya benar. Karena dari politik itu kita bisa lah mengatur pertumbuhan itu bisa kita lihat seperti sektor ekonomi. Di bagian sektor ekonomi itu seperti menaikkan gaji, mensejahterakan masyarakat, itu bisa benar pertumbuhan dan perkembangan. Yang namanya politik kita ingin pertumbuhan dan negara kita itu subur, tentunya baik dalam ekonomi, karena ekonomi ini sangat berpengaruh gitu loh dalam pemerintah dunia kan. Betul. Kita akan lihat jawaban yang benar. Kalau situasi tadi kekuasaan ekonomi ya. Nah, itu. Jadi secara spesifik politik itu kekuasaan atas negara, meliputi pertumbuhan dan perkembangan negara, kekuasaan atas ekonomi dan lain-lain. Banyak politik ranahnya banyak. Namun pada materi kali ini cuma sedikit yang Bapak sampaikan, sekilas memberi sedikit gambaran. Nah, peran agama dalam politik, kecuali berarti yang salah nih peran agama dalam politik. Nah, apa yang kecuali ini berarti yang bukan peran agama dalam politik, kecuali berarti ini yang salah. Apa? Bisa kalian lihat di situ. Pertama ada sebagai alat pemecah dorongan, sebagai alat untuk identitas politik, sebagai pemersatu, sebagai pendorong berhasilnya politik. Menurut kalian kira-kira apa ya? Bisa berpendapat dan lain-lain silahkan. Apa? Oh B, ada yang menjawab B. Kalau Muhammad, Saya A. oh A. satu. Malah A itu benar. Kecuali sebenarnya. Gak ada yang pilih D sebagai pemersatu. Kan kecuali kan berarti di sini salah satu peran agama dalam politik, kecuali Saya D sebagai pemersatu, sebagai pendorong berhasilnya politik. Ya benar. Ini fungsi agama dalam politik itu sebenarnya sebagai pemersatu juga, sebagai pendorong berhasilnya politik. Karena tanpanya identitas itu kita nggak bisa kenal orang benar. Tapi walaupun mengatasnamakan agama itu tidak boleh menjadi aturan seperti menggunakan salah satu ibarat menundukkan agama lain, itu tidak boleh dalam politik. Benar ya, sebagai pemersatu, sebagai pendorong, itu fungsinya agama dalam politik. Sebagai pemersatu. Nah, tadi kan ada Bapak bahas sedikit tentang penyalahgunaan agama dalam politik. Salah satunya, mungkin kalian masih ingat ya? Ada yang masih ingat di sini? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Bagian B Pak. Politik identitas. Oh ya, politik identitas. Apa tadi politik identitas? Identitas itu contoh seperti misalnya mengancam itu. Oh ya. Mengancam seperti apabila tidak mendukung saya tidak suka seperti itu. Oh ya, berarti mengatasnamakan agama. Iya, nama agama. Ya benar. Itu politik identitas. Itu sangat salah sekali dalam dunia politik itu. Karena dia menyebabkan suku, mengatasnamakan agama. Maksudnya dia itu memecah belah, dia itu mencuci otak supaya kita tuh sepaham dengan dia. Namun itu tidak ada dalam agamanya, tidak ada diajarkan dalam agamanya. Itu yang namanya menyalahi aturan. Ternyata dari yang saya lihat ini cukup kuat.
pasti kan seperti yang Bapak bilang tadi, politik dengan agama itu pasti berhubungan. Nah, salah satunya bisa kita lihat di sini nih, kalau kalian bisa mencerna. Apa hubungan politik dengan agama? Nah, di situ ada pilihan ada 4. Bapak kasih clue. Pilihannya antara A dengan B. Jika kalian bisa memahami politik dan agama itu adalah lembaga yang sama, atau politik membutuhkan agama sebagai legitimasinya, sementara agama butuh politik untuk alat penyebarannya. Yang mana? A atau B? Nomor B. Oh, itu mau B ya. Nah, sedikit Pak jelaskan terlebih dulu. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Nah, legitimasi. Sementara agama butuh politik untuk penyebarannya. Nah, politik agama adalah lembaga yang sama. Sebenarnya politik dan agama itu adalah lembaga yang berbeda. Agama itu lebih ke sistem kepercayaan, sementara politik itu lebih kepada kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu kan luas. Kalau agama itu cukup mencakup sistem kepercayaan saja. Mungkin di situ bedanya. Nah, sementara jawaban mereka, coba tadi Lala ya yang menjawab A, politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya, sementara agama butuh politik untuk alat penyebarannya. Nah, ini sangat masuk akal, benar. Legitimasi, sementara agama butuh politik untuk penyebarannya. Orang mana sih yang dalam berpolitik yang punya agama? Ya enggak? Pasti punya semua kan? Nah, itulah. Nggak bisa kita berpolitik yang melibatkan agama. Memang itu melibatkan, cuma jangan dari aturan. Mungkin itu gambaran sedikit tentang materi politik dan agama. Untuk itu sebelum Bapak menutup pertemuan perkuliahan kita pada sore hari ini, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, atau cukup jelas, atau ada sedikit saran biar Bapak nanti akan membuat bahan yang lebih bagus lagi? Silakan jika ada yang berpendapat, saran dan lain-lain, ada materi yang kurang jelas dan lain-lain bisa ditanyakan. Silakan. Jelas. Jelas. Teman, jelas. Berarti untuk perkuliahan pada sore hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Oh ya, nanti absennya absen di kampus masing-masing ya. Nanti Bapak akan menentukan ubah keterangan hari ini. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucap terima kasih.